Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sungai Lilin? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan terhindar dari COVID-19. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita tercinta Indonesia. Dan juga Bapak menghimbau kepada anak-anak semua untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, menggunakan masker apabila sedang bepergian, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, mata pelajaran prakarya, dan pada hari ini kita sudah sampai di bab 3 dengan materi budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi. 2. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik budidaya ikan konsumsi. Merancang budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi berdasarkan ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Mempraktikkan budidaya ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, melanjutkan materi, silahkan saksikan video yang berikut ini. Apa pendapat kalian tentang video yang telah kalian saksikan tadi? Ya, betul sekali. Video yang pertama itu adalah tentang budidaya ikan konsumsi air tawar, dan yang kedua adalah budidaya ikan konsumsi air laut. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi tujuan budidaya ikan konsumsi adalah bertujuan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan sesuai dengan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan laut.
Karakteristik ikan yang dibudidayakan: 1. Ikan air tawar, 2. Ikan air payau, 3. Ikan air laut. Nah, nanti kita bahas sama-sama ikan air tawar dan air payau, air laut yang bisa dibudidayakan. Baik, ini adalah contoh ikan konsumsi air tawar yang dapat untuk dibudidayakan. Yang pertama ada ikan mas. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada ikan nila, merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, nila nirwana. Ya, siapa di antara kalian sudah pernah makan ikan nila? Ya, hampir seluruhnya ya. Hampir dari seluruh kita mungkin sudah pernah makan ini. Ada yang digoreng, ada yang dibakar atau dipepes. Soalnya ikan apa lagi yang bisa dibudidayakan? Ikan lele. Ikan ini merupakan ikan yang bentuk tubuhnya itu memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sumut, sirip, ekor, dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dadanya. Ikan ini sangat terkenal sekali kan lele ini. Apalagi di Sungai Lilin ya, kalau malam-malam tuh banyak sekali orang-orang yang menjajakan makanan dari berbahan ikan lele. Apa itu? Ya, pecel lele. Siapa yang suka dengan pecel lele? Ya. Selanjutnya, ikan konsumsi air tawar apalagi yang dapat dibudidayakan? Ya, ikan patin. Ini termasuk ikan kelompok catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Kalau patin ini apa makanan atau masakan yang paling terkenal? Ya, pindang patin. Siapa yang suka pindang patin? Ya, saya termasuk orang yang suka sekali dengan pindang patin. Soalnya kalau tadi sudah kita bahas ikan budidaya ikan konsumsi air tawar, sekarang kita coba ikan air payau apa saja yang dapat dibudidayakan. Pertama ada ikan badang, merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Badang memiliki badan panjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang. Nah, produk apa yang paling terkenal yang dihasilkan dari ikan bandeng? Ya, bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang sudah tulangnya lunak ya, jadi siap makan. Selanjutnya ada udang windu, merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut ekskeleton. Ini termasuk barang atau makanan yang cukup mahal anak-anak ya, udang ini. Selanjutnya air tawar sudah, air payau sudah. Sekarang kita bahas ikan konsumsi air laut yang dapat dibudidayakan. Yang pertama ada kakap putih. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catardromos atau dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau.
kakap putih, mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebih sedikit serong dengan gerigi halus. Selanjutnya ikan air laut apalagi yang bisa dibudidayakan? Ya, ini ada kerapu yang dikenal dengan istilah groupers, merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Nah, setelah kita bahas tadi sudah ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut yang bisa dibudidayakan. Sekarang tugas untuk anak-anak semua, tugas individu, silahkan dipersiapkan. Yang pertama, carilah informasi dari berbagai media, boleh majalah, boleh koran, boleh buku, boleh cari di internet atau di Google ikan konsumsi apa saja yang ada di daerah anak-anak semua, di daerahmu ya. Yang kedua, menurut pendapatmu ikan konsumsi apa yang bisa dibudidayakan di daerahmu? Tolong sertakan alasannya. Tugas dikirim melalui Google Classroom pada mata pelajaran prakarya. Paham anak-anak semua? Mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.